Saya Alicia Permata, saya kelas 12 MIPA. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi di pelajaran PKWU, yaitu yang pertama, wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Bagian pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Misalnya, untuk mengenali kebutuhan pasar sasaran, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga, kita dapat mengamati kebiasaan mereka. Selanjutnya, sumber daya, material, teknik, dan ide produk kerajinan. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik dan alat kerajinan, serta keterampilan. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan, potensi, teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan alam misalnya serat nanas, eceng gondok, tanah liat, kayu, rotan, bambu, kain, plastik, kaca, dan karet. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya teknik ukir, teknik sambung, teknik anyam, dan teknik jahit. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Bagian yang kedua, perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Ketiga, prototyping atau membuat studi model. Dan yang terakhir, penentuan desain akhir. Selanjutnya, produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material produk yang akan dibuat. Secara umum, material dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid, atau lembaran dan serat. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Selanjutnya, metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Selain alat keselamatan kerja yang rapi, hati-hati, dan teliti, dan penuh konsentrasi. Selanjutnya, kemasan sebagai bagian penting. Kerajinan untuk pasar lokal. Kemasan produk kerajinan berfungsi melindungi dari debu dan kotoran, serta memberikan kemudahan distribusi. Material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Yang berikutnya, perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen, yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Metode perhitungan harga jual
Produk produksi dapat dengan dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Metode pendekatan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, yang kedua pendekatan biaya, dan yang ketiga pendekatan pasar. Selanjutnya, media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, flash, price, dan promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Tujuan promosi adalah untuk mengenakan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Dan yang terakhir adalah penjualan dengan sistem konsinyi, yaitu penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.